Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dengan saya Cecep Iwan di channel YouTube ini. Di video kali ini kita akan coba bahas tentang konsep 5W1H. Setelah kemarin kita bahas tentang konsep analisis SWOT, berikut juga dengan perhitungannya. Nah, video kali ini saya akan coba bahas tentang konsep 5W1H. Nah, apa itu konsep 5W1H? Sama halnya seperti konsep analisis SWOT, konsep ini adalah untuk menentukan seberapa layak atau tidaknya usaha tersebut untuk kita jalankan dengan cara kita membaca lebih dulu, menganalisis lebih dulu, memperhitungkan terlebih dahulu terhadap usaha yang akan kita lakukan ke depannya. Analisis 5W plus 1H. Oke, selain menggunakan analisis SWOT, wirausahawan juga bisa menggunakan analisis lainnya seperti 5W1H yang terdiri atas what, apa. Jadi apa di sini adalah jenis usaha apa yang akan kita ambil nanti, ya. Zaman sekarang jenis usahanya banyak, ya. Beda hanya seperti zaman Bapak dulu. Kalau zaman Bapak dulu itu usahanya terbatas, ya. Contoh saja ketika dulu ditanya sama guru, nah nanti kalau kalian sudah gede cita-citanya pengen jadi apa, ya, itu kan terbatas. Pak, saya pengen jadi dokter, Bu, saya pengen jadi pilot, misalkan seperti itu. Zaman sekarang kan banyak, ya, jenis usahanya, ya. Pengen jadi YouTuber, ya, pengen jadi konten kreator dan hal-hal yang lainnya yang memang tidak terpikirkan sebelumnya, bahkan bisa menyaingi yang biasanya orang cita-citakan, ya. Dulu seseorang pengen jadi PNS dengan perjuangan yang sangat tidak mudah, ya. Zaman sekarang mungkin orang tidak begitu memperhitungkan untuk menjadi seorang PNS. Kebanyakan orang saat ini lebih memperhitungkan untuk menjadi seorang wirausaha, yang mana seorang wirausaha di sini adalah orang yang bisa menentukan kesuksesannya sendiri. Beda halnya dengan kita berusaha di tempat kerja orang lain, di atas tunjuk orang lain. Bedanya seperti itu. Jadi di sini what atau apa di sini adalah jenis usaha apa yang akan kita ambil, ya. Jadi ketika kalian nanti tidak menentukan salah satu dari sekian banyak jenis usaha yang ada saat ini, berarti itu belum bisa menentukan daripada konsep 5W1H ini, ya. Jadi saking banyaknya usaha saat ini, apakah kalian tidak punya usaha saat ini? Jadi harusnya kita bisa dari sekian banyak opsi usaha yang bisa kita jalankan, minimal kita bisa menggunakan atau memaksimalkan satu dari sekian banyak usaha tersebut, ya. Menyesuaikan juga dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita senangi, ya. Saking kita senangi pasti bakal kita menjalaninya dengan enjoy, dengan senang hati seperti itu. Oke, lanjut ke why. Kenapa sih memilih usaha tersebut? Jadi bukan hanya berdasarkan atas wah, orang lain menjalankan usaha ini maju nih, bagus nih, kenapa kita tidak bisa menjalankan usaha ini, ya. Bukan berarti seperti itu kita melihat orang lain sudah maju kita ikuti, bukan, tidak. Tetapi kita harus benar-benar mengetahui alasan mengapa kita menjalankan usaha tersebut, ya. Apakah misalkan kita alasannya meneruskan usaha keluarga, apakah kita alasannya menyesuaikan juga dengan hobi, apakah itu alasannya karena memang kita tertarik dengan usaha ini, ya. Jadi harus benar-benar ada alasan yang pasti yang menguatkan kenapa kita menjalankan usaha tersebut. Oke.
Selanjutnya, kapan ya, atau when ya. Kapan akan memulai usaha tersebut ya. Jadi harus bisa terkonsepkan. Kapan sih saya bisa menjalankan usaha ini? Jadi bukan hanya sebatas ide atau gagasan saja, tetapi harus bisa terkonsepkan. Kapan? 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 5 bulan lagi. Oke, tahun depan kita jalankan usaha ini ya. Jadi harus bisa terkonsepkan kapan. Jadi bukan hanya sebatas ide atau gagasan saja. Kalau misalkan tidak diwujudkan dengan when ini atau kapan, ya nanti tidak akan terwujud, karena memang harus ada konsepannya. Kapan sih kita bisa menjalankan usaha ini ya? Oke, nanti saya sudah keluar sekolah, sudah lulus, langsung saya bekerja menjalankan usaha ini. Atau nanti aja lah, karena memang usaha ini butuh modal yang sangat besar. Lulus sekolah, saya kerja dulu di orang lain dengan maksud untuk ngumpulin modal dulu. Sudah modalnya terkumpul, baru saya jalankan usaha ini. Seperti itu. Nah, jadi harus bisa terkonsepkan. Where, di mana ya? Di mana kita akan memulai usahanya? Lokasinya di mana ya? Lokasinya ini harus tempat yang memang benar-benar strategis. Jangan tempat yang memang kurang begitu strategis, dalam artian seperti ini ya. Ketika kita berbicara where atau di mana, otomatis di sini kita harus bisa menentukan segmentasi tempat usaha kita itu harus dijalankan di mana. Contoh, ketika kita berjualan baju yang memang misalkan tebal atau misalkan jaket, berarti kita menjual si jaket ini harus di tempat-tempat yang memang kondisi cuacanya dingin ya, di Ranca Bali mungkin ya, itu kan tempatnya dingin. Jadi kalau misalkan kita berjualan di sana, bisa saja itu peluang usahanya lebih besar dibanding apabila kita menjualnya di tempat yang daerahnya panas, seperti misalkan Pangandaran, seperti itu kan, di tempat pantai itu kan cuacanya panas. Bukan berarti di sana tidak ada yang akan beli, ada ya. Jadi seorang wirausahawan itu jangan sampai memikirkan tidak akan ada yang beli, jangan. Tetapi seorang wirausahawan itu harus bisa memikirkan kapanpun, dimanapun kita menjalankan usaha pasti bakal ada yang beli. Tetapi tetap kita harus bisa memikirkan strategi di mana tempat usaha yang lebih menguntungkan, yang lebih strategis, yang lebih peluang usahanya lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, siapa? Siapa yang akan terlibat dalam usaha ini? Ya. Apakah misalkan keluarga kita? Ya. Apakah misalkan teman kita? Ya. Apakah kita terlibat atau tidak? Misalkan, udahlah kita mah nggak usah terlibat. Yang terlibatnya misalkan karyawan-karyawan kita saja. Ya. Seperti itu. Jadi kita harus bisa menentukan si A dan si B-nya untuk bisa menjadi bagian di dalam usaha yang akan kita jalankan nantinya. Ya. Siapa di sini jangan asal-asal pilih, harus sesuai dengan kompetensi keahlian yang memang benar-benar kita butuhkan. Kita menjalankan usaha, bikin usaha tadi, misalkan contohnya Bapak bikin usaha minimarket, berarti Bapak harus memilih siapa nih yang bisa berkompeten di bidang pramuniaga, yang bisa manjang-manjangin barang dengan rapi ya. Siapa ini yang bisa Bapak ajak untuk join usaha misalkan, atau Bapak pekerjakan untuk yang lebih menguasai di bidang cash register misalkan. Siapa yang bisa Bapak ajak untuk yang kompeten di bidang pengelolaan barang dan lain sebagainya ya. Jadi harus benar-benar siapa di sini adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam usaha tersebut. Oke.
Selanjutnya how, bagaimana ya. Bagaimana cara membuat atau mewujudkan usaha di sini. Tadi misalkan karena memang ini usahanya butuh modal besar, oke kita kerja dulu di orang lain, kita kumpulin modalnya, sudah terkumpul kita jalankan usahanya seperti itu. Atau karena memang ini peluang usahanya saat ini sedang banyak, sedang digandrungi, sedang tren, sedang viral, kita cari teman buat join usaha, kita jalankan usaha bareng-bareng, atau misalkan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami. Oke. Nah, selanjutnya hal yang harus diperhatikan dalam menyusun analisis ya. Yang pertama, amati kebutuhan apa yang paling banyak diperlukan oleh masyarakat atau konsumen saat ini ya. Jadi kita sebagai seorang wirausahawan harus fleksibel. Produk yang kita hasilkan harus sesuai dengan apa yang diperlukan konsumen saat ini ya. Karena memang hari ini ya bisa saja berbeda kebutuhan dari konsumen itu dibanding dengan 3 hari yang akan datang, pasti bakal berbeda. Jadi kita sebagai seorang wirausahawan, sebagai seorang produsen, sebagai seorang yang menjadi seorang penjualnya harus bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan konsumen saat ini ya. Harus up to date. Selanjutnya, kapan saja mereka membutuhkan barang tersebut ya. Kita harus tahu kapan konsumen kita ini membutuhkan produk yang akan kita jual ini. Contoh misalkan konsumen membutuhkannya hanya 1 tahun sekali ya, karena memang kita menjualnya kalender. Nah berarti ini tidak begitu menguntungkan karena memang repeat ordernya itu tidak terjadi setiap saat. Orang itu tidak membeli kalender setiap hari ya. Jadi kita harus bisa memikirkan kebutuhan konsumennya ini yang memang setiap hari. Konsumen membutuhkan produk yang kita jual ini setiap hari. Berarti apa? Ya. Oh, produk makanan nih. Pasti setiap orang kan butuh makan. Mana ada sih manusia yang tidak butuh makan atau konsumen yang tidak butuh makan? Berarti kita jual produk makanan. Oh, kita jual kuota karena memang saat ini metode pembelajaran secara daring, setiap orang pasti butuh kuota internet yang memang sangat banyak saat ini. Berarti kita jualan kuota aja. Nah itu kan bisa kita manfaatkan sebagai salah satu peluang usaha yang bisa kita manfaatkan di sana. Seperti itu. Menyesuaikan dengan seberapa banyak kebutuhannya dan kapan saja mereka membutuhkan barang tersebut. Jadi yang memang repeat ordernya atau pembelian kembalinya itu lebih cepat dibanding juga dengan produk yang lainnya. Selanjutnya, lihat karakteristik konsumen seperti kebutuhannya apa saja. Jadi produknya bisa disesuaikan dengan segmen konsumennya. Ya, jadi karakteristik konsumennya seperti apa? Apakah konsumennya memang benar-benar tidak berpikir panjang untuk membeli produk ini? Apakah konsumen yang memang berpikir terlebih dahulu, membaca keunggulan dan kelebihan produknya dulu untuk bisa membeli produk ini atau tidak? Jadi kita baca, semakin kita bisa membaca karakteristik konsumen, semakin kita bisa menyesuaikan terhadap apa yang mereka butuhkan. Kurang lebih seperti itu. Yang keempat, bagaimana daya beli konsumen? Bagaimana cara pembuatan produknya? Ya, kita membuat suatu produk, ya, apakah kita membuatnya secara manual, apakah secara modern? Lihat daya beli konsumennya. Ya, kalau daya beli konsumennya tinggi, ya, berarti kita membutuhkan produk yang sangat banyak. Ya, kalau kita hanya
mengandalkan secara manual proses pembuatannya, itu tidak akan cukup, itu tidak akan terpenuhi ya. Jadi kita mau tidak mau harus menyesuaikan dengan atau memakai teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mempercepat proses produksinya, proses pembuatannya, karena memang daya beli konsumennya tinggi ya, kebutuhan konsumennya banyak ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan ke sana, menyesuaikan dengan daya beli konsumennya ya. Apakah daya beli konsumennya tinggi atau rendah ya. Selanjutnya, lihat pesaing, cari peluang ya. Cari peluang di sini adalah peluang pasar yang memang belum digarap oleh pesaing. Kita harus benar-benar jeli apa usaha yang memang belum pernah ada sebelumnya yang bisa kita manfaatkan saat ini. Terkadang usaha itu bisa saja dari hal yang memang tidak disengaja ya. Contoh kemarin Bapak contohkan si Mang Ade Londok, itu kan tidak sengaja mungkin ya berkata-kata seperti itu, tetapi kan sekarang jadi viral. Atau mungkin dari contoh produk, dulu brownies itu tidak ada sebelumnya, karena memang ada ketidaksengajaan seseorang membuat kue dan itu gosong, kemudian begitu dimakan ternyata rasanya lumayan masih enak, mencoba bereksperimen membuat kue yang memang bentuknya seperti gosong tetapi tidak gosong, makanya ada brownies, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita lihat peluang pasar yang memang belum digarap oleh pesaing. Kalaupun memang kita belum terkonsep ke sana ya, agak sulit kalau misalkan kita mengkonsepkan peluang usaha yang memang belum digarap oleh orang lain. Itu seperti halnya kita berjudi, kita belum tahu menang atau tidaknya kalau misalkan kita seperti itu. Nah, kalau misalkan kita masih berada di tingkat itu, udah Pak, saya mah lihat yang sudah maju aja, orang lain membuat usaha ini maju, kita ikut-ikutan aja, boleh, tidak ada yang melarang. Tapi minimal kita atau produk yang kita hasilkan bisa lebih punya nilai daripada produk milik orang lain ya. Jadi orang lain misalkan produknya hanya sebatas variannya A dan B saja, kita harus bisa menciptakan yang lebih dari yang sudah ada sebelumnya. Variannya kita buat yang lebih banyak, A, B, C, D, E. Orang lain membuat seblak ceker, kita bikin seblak apa nih yang belum pernah ada sebelumnya ya. Apakah seblak lada hitam misalkan seperti itu, yang misalkan bisa membuat aromanya wangi. Apakah misalkan seblak ya yang lainnya lah yang memang belum terkonsepkan oleh orang lain sebelumnya. Jadi kalaupun kita ikut-ikutan daripada usaha orang lain, minimal kita punya nilai lebih dibanding dengan usaha milik orang lain. Apakah dari produknya, apakah dari harganya, apakah dari kegunaannya, atau dari contoh-contoh yang lainnya yang memiliki nilai lebih, yang membuat konsumen bisa memilih produk kita dibanding dengan produk pesaing. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang harus diketahui oleh seorang wirausahawan, yang pertama, situasi dan kondisi kebiasaan masyarakat. Situasi dan kondisi kebiasaan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain pasti bakal berbeda. Kita sebagai seorang wirausahawan harus bisa membaca, harus bisa menyesuaikan terhadap kebiasaan konsumen di daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Contoh
Contoh misalkan di daerah tertentu yang tempat atau wilayahnya itu dekat dengan pabrik, itu biasanya adalah karyawan pabrik ya, yang notabene adalah pasti bekerjanya di sekitar atau di pabrik itu sendiri ya. Berarti kebiasaan masyarakat di sana adalah menyesuaikan juga dengan jadwal kerja di sana. Contoh misalkan berangkat pagi jam 7, pulang jam 8 malam misalkan, karena memang jadwal kerja pabriknya sampai di sana ya, jam kerjanya sampai segitu misalkan. Berarti kita menyesuaikan. Kalau misalkan kita berjualan di tempat itu pada saat jam kerja, itu tidak akan ada orang-orangnya karena memang di jam-jam seperti jam itu adalah jam kerjanya mereka di pabrik itu sendiri ya. Atau contoh seperti ini ya, di daerah Ranca Bali misalkan, itu banyak atau didominasi oleh orang-orang yang memang bekerja di glamping misalkan, contoh seperti itu ya. Yang jam kerjanya misalkan dari jam 7 sampai jam 5. Ketika kita berjualan di sana di jam kerja ya, antara jam 7 sampai jam 5 itu ya, itu tidak akan ada ya. Ada, tetapi memang dominannya atau kebanyakan orang itu sedang bekerja di sana. Berarti kita jangan menjual di tempat tinggalnya, kita jual di tempat kerjanya saja ya. Contoh di jam-jam istirahat jam kerja mereka, kita jual di glamping misalkan seperti itu. Nah, berarti situasi dan kondisi kebiasaan masyarakat di sana pasti bakal berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Contoh misalkan di lingkungan perumahan ya, di lingkungan perumahan yang memang situasinya orang-orang di sana itu pekerja semuanya ya, dibanding juga dengan pedesaan yang memang mereka bekerja secara sendiri di rumahnya masing-masing. Itu pasti bakal berbeda ya situasi dan kondisinya, dan kita harus bisa menyesuaikan ke sana. Selanjutnya, sosial budaya dan pola hidup masyarakat. Nah, kebiasaan sosial dan budaya ini bisa saja masih berkaitan ya, tetapi budaya ini pasti lebih melekat karena memang kebiasaan yang memang turun temurun seperti itu. Kalau kebiasaan, situasi dan kondisi kebiasaan itu bisa saja berbeda ya. Kalau sosial dan budaya, nah ini adalah kebiasaan yang memang benar-benar menurun dari nenek moyang sebelumnya ya. Nah, kita harus bisa menyesuaikan karena memang sosial dan budaya masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain pasti bakal berbeda juga. Contoh di Bali itu sapi itu dianggap hewan yang suci, dan seseorang di sana itu dilarang untuk menyembelih sapi ya. Kebanyakan di sana itu menyembelihnya babi ya. Jadi ketika kita menjual sapi di sana di Bali, itu repeat ordernya itu tidak akan banyak. Ada yang beli, tetapi mungkin hanya untuk dipelihara saja ya. Kalau kita menjual sapi di sana untuk misalkan orang-orang yang konsumsi di sana, ada pasti yang beli, tetapi tidak akan banyak. Beda halnya seperti di kita yang memang membutuhkan daging sapi ini banyak setiap harinya, apalagi di musim-musim tertentu. Musim Idul Adha itu pasti bakal banyak orang-orang yang membutuhkan hewan kurban sapi contohnya seperti itu. Jadi sosial budaya ini pasti bakal berbeda juga, bakal berpengaruh juga terhadap usaha yang akan kita jalankan menyesuaikan dengan sosial dan budaya di tempat yang satu dengan tempat yang lain. Selanjutnya, tingkat pendapatan dan pengeluaran serta pola ekonominya. Tingkat pendapatan jelas lah, orang yang bekerja di
pemerintahan dan orang yang bekerja di wira swasta pasti bakal berbeda tingkat pendapatannya, pengeluarannya pun pasti bakal berbeda ya, pola ekonominya pasti bakal berbeda. Seseorang yang bekerja sendiri misalkan, yang berwirausaha, pasti pengeluarannya bakal menyesuaikan dengan tingkat pendapatannya, karena memang mereka tidak tahu besok bakal mendapatkan keuntungan berapa, tidak tahu, karena memang seperti itu. Beda halnya dengan misalkan orang-orang yang memang punya gaji pasti setiap bulan, pasti pengeluarannya pun bakal menyesuaikan dengan pendapatannya per bulan itu sendiri ya. Contoh, seseorang dengan gaji per bulannya 10 juta pasti bakal menyesuaikan, bakal merincikan, oh bayar listrik sekian, oh biaya anak sekian, oh biaya perawatan rumah sekian, oh biaya untuk makan sekian, dan lain sebagainya. Beda halnya dengan orang-orang yang memang bekerja sendiri setiap hari, berjualan. Itu kan mereka tidak tentu pendapatan atau keuntungan mereka hari ini pasti bakal berbeda dengan hari sebelumnya. Apakah lebih besar, apakah lebih kecil, apakah bahkan tidak ada yang beli sama sekali, itu kan pasti bakal berbeda. Oke. Selanjutnya, keragaman masyarakat yang mendiami wilayah tersebut di mana saja ya. Jadi kita menjual produk di wilayah ini, masyarakatnya dari mana saja, apakah asli di sana, apakah banyak pendatang. Contoh, kalau misalkan di Jakarta itu kan pasti menurut survei ini ya, bukan menurut Bapak, menurut survei orang-orang di Jakarta ini itu dominannya lebih banyak orang-orang yang memang merantau dibanding dengan masyarakat asli Jakarta itu sendiri ya. Itu kan menjadi salah satu keragaman masyarakat di Jakarta, dan kita ya harus menyesuaikan ya atas keragaman tersebut. Karena memang keragamannya berbeda, pasti kebiasaannya pun bakal berbeda. Antara orang Sunda yang merantau ke Jakarta, pola hidupnya pasti bakal berbeda ya, dengan orang yang asli di Jakarta itu sendiri ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan untuk bisa menjual, untuk bisa memanfaatkan kebiasaan mereka itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, pola kebutuhan masyarakatnya. Nah, pola kebutuhan masyarakat ini adalah seberapa butuh masyarakat terhadap produk yang kita jual. Ada kebutuhan, ada keinginan. Kalau kebutuhan itu berhubungan dengan faktor rasional atau faktor akal sehat. Kalau keinginan ini berdasarkan emosional ya. Antara kebutuhan dan keinginan seseorang pasti bakal berbeda, seseorang yang satu dengan orang yang lainnya. Orang mungkin punya kebutuhan yang sama tetapi keinginannya berbeda. Contoh, orang butuh makan, mana orang yang tidak butuh makan ya. Pasti setiap orang butuh makan, tetapi keinginannya itu pasti bakal berbeda. Nah, orang yang satu mungkin sama butuh makan, cukup dengan bala-bala gehu saja, jajan misalkan 2.000 saja cukup. Tetapi orang yang satu ya, mungkin butuhnya itu nasi kuning. Orang yang satunya lagi butuhnya misalkan saya harus KFC, nggak bisa makan yang lain, nggak cocok sih. Itu pasti bakal berbeda ya, pola kebutuhan dan juga pola keinginannya. Menyesuaikan juga dengan tingkat daya belinya masing-masing ya. Jadi kita sebagai seorang wirausahawan di sini harus bisa memprediksi, kita harus bisa membaca
daripada pola kebutuhan masyarakatnya itu sendiri, menyesuaikan juga dengan daya beli mereka itu seperti apa ya. Jadi ketika kita menjual produknya itu mahal, berarti kita harus menentukan pasar kita itu adalah tingkat menengah ke atas. Kalau kita jualnya produknya itu biasa saja, berarti menengah ya. Kalau kita jual produknya itu murah, berarti harus ke menengah ke bawah, seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa Bapak sampaikan di video kali ini. Semoga tidak terpuaskan ya. Semoga masih banyak pertanyaan yang bisa kalian lontarkan ke Bapak dan kita bisa bahas bareng-bareng ya. Di sini Bapak bukan berarti Bapak yang paling pintar, tidak, tetapi yuk mari kita belajar bersama-sama terhadap mata pelajaran yang kita sedang pelajari bersama-sama ini. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan nanti tulis di komentar. Nanti Bapak coba jawab di sana, dan yang lain boleh disimak juga komentarnya supaya mungkin itu adalah bagian dari pertanyaan kalian juga. Jadi kalau misalkan Bapak jawab di sana adalah jawaban yang memang bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya. Kalau ada yang mau ditambahkan dari jawaban Bapak juga boleh, misalkan seperti itu. Oke, seperti itu saja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga selalu kesehatan ya. Jangan sampai sakit ya. Tetap semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.